Selamat pagi Ibu Vela serta teman-teman. Saya Dominika Desagra, NIM 048, dan dua teman saya, Cornelia Anggi NIM 063 serta Nimade Ayu Dewi NIM 076. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi ring. Yang pertama, definisi dari ring itu sendiri. Suatu ring adalah suatu himpunan tak kosong R dengan dua operasi biner yang dinotasikan dengan operasi penjumlahan dan perkalian jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Yang pertama, terhadap operasi penjumlahan merupakan grup abelian yang memenuhi sifat tertutup. Untuk semua A dan B elemen dari R, maka A plus B elemen dari R. Yang kedua, memenuhi sifat asosiatif. Untuk semua A, B, C elemen dari R, maka A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Kemudian terdapat elemen identitas, yaitu ada elemen identitas E elemen dari R, dan untuk semua A elemen dari R, maka A plus E akan sama dengan E plus A akan sama dengan A. Kemudian untuk semua elemen R mempunyai inverse. Untuk semua A elemen R, maka ada A inverse elemen R, sehingga A plus A inverse akan sama dengan A inverse plus A akan sama dengan E atau elemen identitas. Kemudian memenuhi sifat komutatif. Untuk semua anggota A, B elemen dari R, maka A plus B akan sama dengan B plus A. Untuk yang kedua, terhadap operasi perkalian, maka tertutup dan bersifat asosiatif. Yang tertutup untuk semua A, B elemen dari R, maka A dikali B sama merupakan elemen dari R. Untuk sifat asosiatif, untuk semua A, B, C elemen dari R, maka A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali B kali C. Kemudian yang ketiga, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, maka ada dua sifat yang harus dipenuhi, yaitu distribusi kanan, yang mana untuk semua A, B, C elemen dari R, maka A kali B tambah C akan sama dengan A, B ditambah AC. Kemudian distribusi kiri. Untuk semua A, B, C elemen dari R, maka A plus B kali C akan sama dengan AC plus BC. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4. Di sini diketahui C adalah himpunan semua fungsi-fungsi kontinu pada himpunan bilangan real. Di sini terdapat 3 definisi kalkulus. Kemudian akan dibuktikan apakah C yang merupakan himpunan semua fungsi-fungsi kontinu pada bilangan real merupakan ring. Nah, untuk membuktikan apakah itu ring atau tidak, maka langkah pertama yang harus kita cari adalah membuktikan apakah C itu grup abelian. Untuk membuktikan grup abelian sendiri, maka kita harus membuktikan 5 sifat, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, kemudian memiliki elemen identitas, memiliki elemen inverse, dan yang terakhir adalah memenuhi sifat komutatif. Yang pertama, kita akan membahas sifat tertutup. Semua F dan G
merupakan anggota himpunan C. Di sini akan dibuktikan F plus G juga merupakan anggota himpunan C. Langkah pertama, ambil sembarang F dan G yang merupakan anggota himpunan C, di mana F dan G adalah kontinu. Nah, di sini F plus G dapat kita tuliskan juga sebagai F plus GX. Kemudian kita dapat memecahkan F plus GX ini menjadi Fx plus Gx, yaitu seperti definisi kalkulus yang terdapat di atas tadi. Nah, di sini Fx plus Gx juga merupakan anggota dari himpunan C. Karena Fx plus Gx ini tadi berada di definisi kalkulus ini. Jadi merupakan himpunan bilangan C. Maka sifat tertutup terpenuhi. Yang kedua adalah sifat asosiatif, di mana semua F, G, dan H merupakan anggota himpunan C. Akan dibuktikan apakah F plus G plus H sama dengan F dalam kurung G plus H. Langkah awalnya, ambil sembarang F plus G plus H yang merupakan anggota dari himpunan C, di mana F, G, dan H merupakan kontinu. Nah, di sini adalah pembuktiannya. Dari pembuktian tersebut, maka sifat asosiatif terpenuhi. Yang ketiga adalah elemen identitas. Terdapat 0 yang merupakan anggota himpunan C. Dan semua F juga merupakan himpunan C. Akan dibuktikan F plus elemen identitas atau I itu sama dengan I plus F sama dengan F. Terdapat 0x merupakan anggota himpunan C yang merupakan fungsi kontinu. Nah, di sini adalah pembuktiannya. Jadi, apakah F ditambah I itu sama dengan I ditambah F? Apakah sama dengan F? Nah, ini kita menggunakan definisi kalkulus yang ada di atas tadi, yaitu F dapat kita tuliskan sebagai Fx, kemudian I ini adalah elemen identitas, di mana elemen identitas di sini adalah 0. Maka kita dapat menuliskan 0x. Apakah sama dengan 0x plus Fx sama dengan Fx? Nah, setelah kita operasikan, di mana Fx ditambah 0x itu akan menghasilkan Fx. Maka di sini dapat kita lihat bahwa Fx sama dengan Fx sama dengan Fx. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa ada elemen identitas. Maka elemen identitas ini terpenuhi. Yang keempat, kita akan membuktikan elemen inverse. Semua F anggota himpunan C dan ada ada negatif F elemen himpunan C. Akan dibuktikan F plus negatif F itu sama dengan negatif F plus F sama dengan 0 atau sama dengan identitasnya, karena tadi kan identitas elemen identitasnya adalah 0. Di sini kita ambil sembarang F di mana anggota himpunan C. Di sini pembuktiannya kita menggunakan F plus G sama dengan 0. Dengan menggunakan definisi kalkulus, kita dapat menuliskan sebagai F plus Gx sama dengan 0. Nah, dari sini kita juga bisa menggunakan definisi kalkulus lagi, yang akan menjadi Fx plus Gx itu sama dengan 0x. Kemudian di sini kedua ruas
ditambah dengan negatif fx. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa negatif fx ditambah fx itu sama dengan 0. Dan 0 ditambah gx itu sama dengan gx. Begitu juga dengan negatif fx ditambah dengan 0x, hasilnya pun juga akan negatif fx. Nah, dari sini karena gx-nya ini adalah negatif, gx-nya ini sama dengan negatif fx, maka f ditambah g itu sama dengan 0, maka elemen inverse terpenuhi. Dan yang terakhir adalah pembuktian untuk abelian, dimana untuk abelian ini kita akan membuktikan apakah ini bersifat komutatif. Semua f, g merupakan anggota elemen himpunan C. Akan dibuktikan apakah f plus g itu sama dengan g plus f. Ambil sembarang f, g yang merupakan anggota elemen himpunan C, di mana f, g ini kontinu. Nah, di sini apakah f plus g sama dengan g plus f? Langkah awalnya kita akan menggunakan ruas sebelah kiri, yaitu f plus g. Nah, menggunakan definisi kalkulus tadi, kita mendapatkan f plus g x. Kemudian, menggunakan definisi kalkulus juga, kita mendapatkan f x gx. Kemudian kita lakukan menggunakan sifat komutatif, sehingga kita dapatkan gx plus fx. Dengan definisi kalkulus, maka gx ditambah f. Maka dari sini dapat kita lihat bahwa f plus g ini juga sama dengan g plus f. Maka dari sini karena memenuhi kelima syarat, maka grup abelian terpenuhi. Langkah kedua atau langkah selanjutnya yaitu membuktikan apakah himpunan C, di mana himpunan C merupakan himpunan semua fungsi-fungsi pada himpunan bilangan real dengan operasi perkalian merupakan semigrup atau tidak. Dengan begitu, yang pertama dilakukan ialah membuktikan terlebih dahulu apakah himpunan C memenuhi sifat tertutup atau tidak. Untuk setiap f, g elemen himpunan C, apakah hasil perkalian dari fungsi f dan g juga merupakan elemen dari himpunan C. Untuk buktinya, ambil sembarang f, g elemen himpunan C di mana f, g merupakan fungsi kontinu, lalu kita mengalihkan kedua fungsi tersebut dan didapatkan fx dikali gx. Hal tersebut didapatkan berdasarkan definisi kalkulus, di mana hasil operasi perkalian kedua fungsi juga merupakan elemen dari himpunan C. Dengan begitu, terbukti bahwa himpunan C memenuhi sifat tertutup. Lalu untuk langkah kedua ialah membuktikan apakah himpunan C memenuhi sifat asosiatif atau tidak, di mana sifat asosiatif tersebut ialah untuk setiap f, g, h elemen himpunan C, fungsi f dioperasikan perkalian dengan fungsi g terlebih dahulu, lalu dioperasikan dengan fungsi h, apakah sama dengan fungsi f yang dioperasikan dengan hasil operasi perkalian dari fungsi g dan h. Pembuktiannya, ambil sembarang f, g, h elemen himpunan C, di mana f, g, h merupakan fungsi kontinu. Apakah fungsi f dioperasikan dengan fungsi g terlebih dahulu lalu dioperasikan dengan fungsi h itu sama dengan fungsi f yang dioperasikan dengan hasil perkalian dari fungsi g dan h. Menggunakan definisi kalkulus juga, maka didapatkan kedua ruas tersebut sama, sisi kanan dan sisi kiri, yakni fx dikali gx dikali hx sama dengan fx dikali gx dikali hx. Dengan begitu,
himpunan C memenuhi sifat asosiatif. Karena dua langkah tersebut terpenuhi, yakni memenuhi sifat tertutup dan sifat asosiatif, maka himpunan C tersebut merupakan semigroup. Lalu langkah ketiga atau langkah terakhir ialah membuktikan apakah memenuhi sifat distributif atau tidak. Yang pertama, untuk distributif kanan, untuk setiap F, G, H elemen himpunan C, apakah fungsi F yang dikalikan dengan hasil operasi penjumlahan pada fungsi G dan H tersebut sama dengan fungsi F dikalikan fungsi G ditambah fungsi F dikalikan fungsi H. Untuk pembuktiannya, ambil sembarang F, G, H elemen himpunan C di mana fungsi F, fungsi G dan fungsi H merupakan fungsi kontinu. Lalu dihitung sisi kiri terlebih dahulu, yakni fungsi F yang dikalikan dengan hasil penjumlahan dari fungsi G dan H. Jumlahkan terlebih dahulu fungsi G dan H, didapatkan Gx ditambah Hx. Lalu penjumlahan tersebut dikalikan dengan fungsi Fx, didapatkan Fx dikali Gx ditambah Fx dikali Hx. Hal tersebut juga berdasarkan definisi kalkulus. Dengan begitu didapatkan F dikali G ditambah F dikali H. Dengan langkah tersebut, maka terbukti himpunan C memenuhi distributif kanan. Lalu untuk distributif kiri, ambil sembarang F, G, H elemen himpunan C. Untuk setiap F, G, H elemen himpunan C, apakah hasil operasi penjumlahan F ditambah G lalu dioperasikan dengan fungsi H tersebut sama dengan fungsi F dikalikan fungsi H ditambah fungsi G dikalikan fungsi H. Lalu dikerjakan ruas kirinya, yakni fungsi F ditambah fungsi G dikalikan fungsi H. Akan didapatkan dalam kurung Fx ditambah Gx tutup kurung dikalikan Hx. Lalu dengan melakukan perkalian, maka didapatkan Fx dikali Hx ditambah Gx dikali Hx, atau Fh ditambah Gh. Hal tersebut memenuhi sifat distributif kiri. Karena semua langkah-langkah tersebut telah terpenuhi, langkah 1, langkah 2 maupun langkah 3, maka himpunan C merupakan ring. Lebih detailnya, yakni himpunan C di mana himpunan C merupakan fungsi-fungsi pada himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian tersebut merupakan ring. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Kami ucapkan terima kasih.